Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzeti Ayu Pramesti dari kelompok 8 sebagai moderator kelompok 7. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM, Ibu Vivi Indah Bintari, SEMM, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Keuangan pada Koperasi dan UMKM yang beranggotakan Firly Nugraha, Firda Ziana Jakia, Arya Pratama, dan Nining Sri. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan pemateri yang akan menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat, saya persilakan. Manajemen keuangan merupakan aspek krusial dalam manajemen yang berperan penting dalam keberhasilan organisasi. Pemahaman konsep dasar seperti pencatatan keuangan, pengelolaan modal kerja, sumber pembiayaan, dan arus kas sangat dibutuhkan, terutama di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Bagi UMKM, penerapan manajemen keuangan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan mendukung keberlanjutan usaha. Konsep dasar dan perbedaan orientasi manajemen keuangan adalah aktivitas strategis untuk meliputi perencanaan hingga pengendalian dana untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun prinsip dasarnya sama, terdapat perbedaan orientasi yang tajam. UMKM berfokus pada keuntungan atau profit dan efisiensi ekonomi, sedangkan koperasi berfokus pada kesejahteraan anggota dengan dimensi sosial, bukan sekedar akumulasi laba perusahaan. Lanjut, ada perspektif pengelolaan. Untuk UMKM, tantangan utamanya adalah keuangan yang sering tercampur dengan dana pribadi. Tata kelola yang baik sangat krusial untuk memberikan transparansi, menjadi alat evaluasi kerja dan syarat mutlak mempermudah akses modal ke lembaga keuangan. Sedangkan untuk koperasi, pengelolaan dilakukan dengan demokratis, pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha tidak semata-mata berdasarkan modal, melainkan berdasarkan besarnya jasa atau partisipasi anggota. Manajemen harus cermat menyeimbangkan antara cadangan modal dan pembagian SHU yang adil. Lanjut, ada sistem pencatatan keuangan. Agar pengelolaan berjalan baik, diperlukan sistem pencatatan dengan aturan main yang sebagai berikut. Yang pertama, ada fondasi utama, wajib melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Lalu ada teknis pencatatan. Gunakan jurnal umum nih teman-teman ya, catatan setiap pemasukan, menambah kas ke debit, mengurangi pengurangan di kredit. Terus ada pencatatan khusus koperasi. Diperlukan pencatatan tambahan demi akuntabilitas kepada anggota, yaitu pencatatan modal anggota. Itu buku khusus untuk mencatat simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela per anggota. Sedangkan pencatatan jasa anggota itu mencatat volume transaksi setiap anggota, karena data inilah yang nanti digunakan untuk menghitung pembagian SHU. Lanjut ke pembahasan pengelolaan modal kerja. Teman-teman tahu nggak sih kalau modal kerja dimaknai tidak hanya berupa uang atau materi, tetapi juga mencakup perilaku moral seperti kejujuran, keramahan, kebersihan, dan keterampilan atau skill. Pengelolaan modal kerja dilakukan melalui proses yang berkesinambungan dan teratur. Melalui tahap awal yaitu pengadaan modal, lalu dibelanjakan ke bahan baku, selanjutnya dipakai untuk biaya operasional, dan di akhir ada pembayaran upah dan penyisihan keuntungan ke dalam dana cadangan untuk keberlangsungan usaha di hari berikutnya, serta pembayaran biaya tetap sewa. Banyak UMKM yang masih mengelola modal kerja berdasarkan intuisi dan pengalaman tanpa laporan keuangan tertulis yang memadai. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku usaha mulai membuat laporan keuangan bulanan untuk mempermudah pengecekan arus kas masuk dan keluar. Berbeda dengan UMKM, jumlah modal koperasi bersifat sangat dinamis dan mengalami fluktuasi atau naik turun yang dipengaruhi oleh jumlah anggota yang masuk dan keluar, karena setiap anggota membawa simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu, kewajiban mengenai penyisihan SHU ke dalam dana cadangan juga sangat mempengaruhi stabilitas modal koperasi. Selanjutnya ada sumber pembiayaan koperasi dan UMKM. Yang pertama ada modal sendiri atau internal. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, hibah, dan harta kekayaan sendiri.
Modal ini menjadi dasar utama operasional karena bersumber dari partisipasi anggota dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian. Kedua, ada modal pinjaman atau eksternal. Modal pinjaman koperasi dapat berasal dari bank, lembaga keuangan lain, anggota, serta penerbitan obligasi atau surat utang. Modal eksternal digunakan untuk menambah kapasitas usaha, namun harus dikelola secara hati-hati karena menimbulkan kewajiban pembayaran. Lalu, pengendalian biaya dan arus kas pada koperasi dan UMKM. Pengendalian biaya dan arus kas bertujuan agar pengeluaran usaha berjalan efisien dan terencana. Jenis biaya yang dikelola meliputi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya administrasi guna menjaga kestabilan keuangan koperasi dan UMKM. Selanjutnya ada permasalahan umum. Banyak koperasi dan UMKM belum melakukan pencatatan dan pemisahan biaya secara sistematis sehingga sulit menilai efisiensi usaha. Kemudian, upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan anggaran, pencatatan rutin, dan evaluasi biaya berkala. Kemudian ada manfaat, yaitu mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial seperti penentuan harga dan pengembangan usaha. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, ada beberapa tantangan yang terjadi, yaitu 1. Rendahnya pencatatan keuangan. Pelaku usaha belum terbiasa menyusun laporan keuangan sederhana, kondisi keuangan sulit diketahui secara akurat, keputusan keuangan sering diambil tanpa dasar data, dan menyulitkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Solusi yang dapat diambil yaitu menyusun anggaran dan perencanaan arus kas secara sistematis, mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas secara rutin, mengelola waktu pembayaran dan penerimaan dengan baik, mengendalikan piutang usaha dan pengeluaran operasional. Kemudian 2. Ketidakstabilan arus kas. Pendapatan tidak tetap tanpa perencanaan kas yang baik. Terjadi kekurangan dana pada waktu tertentu, mengganggu pembayaran bahan baku, gaji dan operasional, berpotensi menurunkan kepercayaan mitra usaha. Solusi yang dapat diambil yaitu menyusun anggaran dan perencanaan arus kas secara sistematis, mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas secara rutin, mengelola waktu pembayaran dan penerimaan dengan baik, dan mengendalikan piutang usaha dan pengeluaran operasional. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengendalian biaya. Tidak adanya standar dan perencanaan biaya yang jelas, pengeluaran usaha sulit dikendalikan, efisiensi menurun dan lambat tergerus, berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang. Solusi yang dapat diambil yaitu menyusun anggaran biaya secara sesuai kebutuhan usaha dan mengidentifikasi seluruh jenis biaya usaha. Nah, kesimpulannya, manajemen keuangan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Penerapan pencatatan keuangan yang sederhana, disiplin, dan terpisah dari keuangan pribadi membantu memahami kondisi keuangan secara akurat. Pengelolaan modal kerja, pembiayaan, serta pengendalian biaya dan arus kas yang efektif mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan. Permasalahan keuangan dapat diatasi melalui perencanaan, evaluasi rutin, dan peningkatan literasi keuangan. Demikian pemaparan materi mengenai manajemen keuangan pada koperasi dan UMKM yang telah disampaikan oleh kelompok 7. Semoga materi yang dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung keberlangsungan koperasi dan UMKM. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.